Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya, berada di rumah dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu dengan Miss. Kita akan pelajari tema 4, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini 1. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan alam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Sebelum memulai belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Keadaan alam di sekitar kita ada banyak jenisnya, di antaranya pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Jenis pekerjaan dapat ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat. Contohnya adalah pantai. Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Di sekeliling kita banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat kita temukan. Ada dokter, guru, supir, pedagang, petani, nelayan, dan masih banyak yang lainnya. Setiap pekerjaan memiliki fungsi dan peran masing-masing di dalam anggota masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi lebih cocok bekerja sebagai petani atau pemetik teh karena kondisi keadaan dataran tinggi lebih cocok ditanami untuk perkebunan teh. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Salah satu sumber daya alam di pantai yang banyak dimanfaatkan sebagai mata pencarian adalah tanaman kelapa. Pohon kelapa dikenal dengan julukan pohon kehidupan. Mengapa demikian? Bacalah teks berikut dengan seksama. Pohon kelapa, pohon kehidupan. Tanaman kelapa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Pohon kelapa menyukai sinar matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Pohon kelapa sangat peka pada suhu rendah dan tumbuh paling baik pada suhu 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Pohon kelapa dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, seperti pada tanah liat,
tanah berpasir ataupun tanah berbatu, tetapi paling baik pada tanah endapan. Pohon kelapa banyak kita jumpai di kawasan pantai. Oleh karena itu, penduduk di sekitar pantai banyak yang membudidayakan kelapa sebagai sumber penghidupan. Kelapa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, bunga, batang, pelepah, daun, bahkan akarnya. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa. 1. Sabut kelapa untuk keset dan sapu. 2. Tempurung kelapa untuk bahan arang, karbon aktif, dan bahan kerajinan. Ketiga, daging buah kelapa untuk kopra, minyak kelapa, santan, dan kelapa parut kering. Keempat, air kelapa dapat dijadikan minuman, cuka, dan nata de coco. Kelima, batang kelapa dapat dijadikan bahan bangunan untuk kerangka atau atap. Keenam, daun kelapa dapat dibuat lidi untuk sapu dan barang anyaman. Ketujuh, nira kelapa dapat dibuat sebagai gula merah. Selain manfaat tersebut, pohon kelapa juga bermanfaat menyerap udara berpolusi dan menggantikannya dengan oksigen. Selain itu, pohon kelapa juga dapat mencegah terjadinya erosi tanah, terutama di daerah pantai. Setelah membaca teks di halaman sebelumnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa pohon kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan? Jelaskan. Karena semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan mulai dari buah, bunga, batang, pelepah, daun, bahkan airnya. Nomor 2. Apa saja yang dapat dimanfaatkan dari pohon kelapa? Jelaskan dalam bagian berikut. Nomor 3. Apa jenis pekerjaan yang memanfaatkan tumbuhan kelapa? Jelaskan. 1. Petani kelapa. 2. Supir truk pengantar buah kelapa. 3. Pekerjaan pengolahan minyak kelapa sampai pekerja pengemasan minyak kelapa. Menurutmu, apa yang harus dilakukan agar pohon kelapa tetap bertahan dan lingkungan tempatnya tumbuh tetap subur, yaitu dengan cara memelihara dan merawatnya dengan baik? Nomor 5. Jelaskan macam-macam jenis pekerja yang dilakukan masyarakat di kawasan pantai. Jenis pekerjaannya yaitu nelayan, penjual ikan, petani garam, dan petani rumput laut. Tahapan pembuatan minyak kelapa. Bermula dari buah kelapa yang sudah tua dicirikan dengan kulit sabut dan kulit tempurung kelapa berwarna coklat. Kemudian pengupasan kulit dan pemisahan daging buah kelapa dari batuk kelapa. Selanjutnya buah kelapa yang sudah dikupas kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Kelapa dimasukkan ke mesin pengepresan untuk menghasilkan ekstrak minyak. Pemerasan santan dilakukan 2 kali dengan menambahkan air yang membantu proses ekstraksi minyak yang tersisa. Pada pengepresan kelapa di mesin pres, selain menghasilkan minyak kelapa juga menyisakan ampas kelapa. Kelapa terus dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agar dapat terus dimanfaatkan, kita harus melestarikannya. Tidak hanya tanamannya harus kita lestarikan, lingkungan tempat tanaman itu tumbuh juga harus kita jaga. Di lingkungan sekitarmu tentu terdapat sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Contoh usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam adalah sebagai berikut. Upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama adalah air. Upaya kegiatan menjaga kelestariannya adalah: 1. Tidak berlebihan menggunakan air. Yang kedua, tidak mencemari air dengan sampah dan limbah. Sumber daya alam yang kedua adalah tumbuhan. Upaya kegiatannya adalah: 1. Melakukan penghijauan. Yang kedua, tidak menebang pohon. Yang ketiga, tanamlah pohon sebanyak-banyaknya. Sumber daya alam yang ketiga adalah udara. Upaya kegiatannya adalah: 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Yang kedua, menanam pohon dan tumbuhan di sekitar. Sumber daya alam yang keempat adalah tanah. Kegiatannya adalah: 1. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Sumber daya alam yang kelima adalah hewan. Upayanya adalah: 1. Membuat undang-undang perlindungan hewan langka. Yang kedua, tidak memburu hewan dan mengembangbiakan hewan. Tumbuhan dan lingkungan alam di sekitar kita memberikan manfaat untuk manusia dan juga hewan-hewan di dalamnya. Kita harus menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Jika tidak, yang dirugikan bukan hanya kita sendiri, hewan-hewan yang ada di dalam lingkungan pun akan terganggu. Ayo bacalah dongeng tentang akibat kerusakan alam bagi hewan berikut. Berdasarkan cerita terpisah karena manusia, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa sajakah tokoh penghuni hutan lebat dalam cerita tersebut, yaitu Abu, Aba, Dodo, Gigi, Lulu, dan manusia? Nomor 2. Apa saja yang mereka lakukan sehari-hari di dalam hutan tersebut, yaitu bermain bersama sambil mencari makan. Nomor 3. Apa saja yang membuat mereka lari tunggang langgang, yaitu pohon besar yang ditebang sudah hampir tumbang. Nomor 4. Apa saja akibat dari kejadian tersebut, yaitu Abu, Aba, Dodo, dan teman-teman yang lainnya terpisah. Nomor 5. Apa pesan moral dari cerita tersebut, yaitu jagalah hutan dan habitatnya agar kita dapat melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan alam. Mengulas isi buku cerita berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku, menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hasil dari kamu mengulas isi buku disebut ulasan. Apa saja sih hal yang bisa diulas dari sebuah buku cerita?
Yang pertama adalah data buku. Data buku itu meliputi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun penerbitan buku. Yang kedua adalah inti cerita yang terdapat di dalam buku atau cerita. Manfaat kamu membaca buku tersebut atau menyimak suatu cerita. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari buku cerita tersebut. Di dalam sebuah cerita pasti banyak beberapa tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang memiliki peran mendukung tokoh utama. Tokoh cerita dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, Miss mohon maaf. Dan terakhir, Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.